Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Kurniasi dari kelas 12 MIPA 4 SMA 1 Tualang. Di sini di video ini saya akan menjelaskan materi terkait tentang kondisi politik pada masa demokrasi terpimpin. Nah, apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah suatu sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan seluruh pemikirannya itu dipegang oleh atau diputuskan oleh pemimpin negara, yaitu Presiden Insinyur Soekarno. Ide tentang demokrasi terpimpin ini pertama kali dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 10 November tahun 1956. Dan menurut ketetapan MPRS nomor 8 April tahun 1965 adalah bermuara pada terbentuknya nasionalis agama dan komunis sebagai ideologi bangsa. Nah, pertanyaannya gini, mengapa Indonesia harus menerapkan sistem demokrasi terpimpin? Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan Presiden Soekarno mengambil keputusan untuk melaksanakan demokrasi terpimpin di Indonesia ini. Yang pertama adalah untuk faktor keamanan negara. Yang kedua, faktor politik, dan yang ketiga adalah faktor perekonomian. Yang pertama ada faktor keamanan negara. Pada masa pelaksanaan demokrasi liberal ini di Indonesia antara tahun 1950 sampai 1959 banyak terjadi peristiwa-peristiwa di mana daerah-daerah di Indonesia melakukan perlawanan atau dapat dikatakan sebagai suatu pemberontakan terhadap pemerintahan yang ada pada saat itu, yang memungkinkan hal ini yang menjadi penyebab kondisi keamanan negara menjadi tidak stabil atau melemah, cenderung mencekam. Nah, selain itu juga dari segi politik terjadinya pergantian kabinet yang terlalu sering terjadi antara tahun 1950 sampai 1959 yang menyebabkan kehidupan politik Indonesia menjadi tidak stabil. Ditambah lagi dengan kegagalan konstituante dalam menyusun atau merancang undang-undang dasar. Kemudian adanya usulan dari Presiden Insinyur Soekarno untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan untuk yang faktor yang ketiga ada faktor gagalnya kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa pemerintahan demokrasi liberal yang dianggap mungkin tidak berjalan dengan baik, sehingga tidak dapat mempercepat pembangunan ekonomi serta menumbuh kembangkan perekonomian di Indonesia pada waktu itu atau pada saat itu. Otomatis semakin terpuruknya akibatnya kondisi Indonesia semakin parah pasca dilaksanakannya demokrasi liberal ini. Kemudian ada proses di mana Indonesia menuju demokrasi terpimpin. Nah, pertama, berdasarkan usulan Presiden Soekarno pada tahun 1959 ini, Indonesia diharapkan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini juga disebabkan karena sampai tahun 1959, konstituante juga tidak dapat berhasil merumuskan undang-undang dasar yang valid dan sah untuk dijadikan sebagai undang-undang dasar negara Republik Indonesia, yang akibatnya berdasarkan pro dan kontra yang terjadi, maka akan diadakannya voting atau pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei, kemudian 1 Juni, 2 Juni tahun 1959. Nah, hasil pemungutan suara ini juga tidak mencapai dari 2/3 kuota atau forum yang disyaratkan berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, yang disebabkan maka dari itu Presiden Soekarno juga mengambil kebijakan dengan mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.
Dekret Presiden itu yang pertama adalah pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Yang kedua adalah membubarkan konstituante, dan kemudian isi yang ketiga adalah pembentukan MPRS dan DPAS. Kemudian kebijakan presiden dengan mengeluarkan dekret presiden ini pada tanggal 5 Juli 1959 merupakan awal dari Indonesia menjalankan demokrasi terpimpin. Kemudian pada perkembangan politik di dalam negeri pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin ini melalui manifesto politik Presiden Soekarno yang mengungkapkan atau mengemukakan bahwasannya revolusi Indonesia ini belum berakhir. Nah, oleh sebab itu Presiden Soekarno mengemukakan slogan Indonesia bahwa Indonesia itu harus merdeka raya. Indonesia harus merdeka raya itu berdiri di atas kaki sendiri. Artinya Indonesia ini tidak boleh bergantung pada kekuatan asing Indonesia. Ya, bahwa mereka mampu untuk menentukan nasib negaranya sendiri atau nasib dirinya sendiri sebagai suatu bangsa yang besar. Oleh karena itu, dalam melaksanakan manifesto politiknya, Insinyur Soekarno juga mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mewujudkan cita-citanya tersebut. Nah, untuk manifesto yang dikeluarkannya, pertama diantaranya ada membentuk Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong. Kemudian yang kedua adalah membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS, dan juga Dewan Pertimbangan Agung atau juga Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Kemudian membentuk Front Nasional. Kemudian selanjutnya menetapkan manifesto politik sebagai garis besar haluan negara dan mengangkat diri sebagai presiden seumur hidup melalui ketentuan MPRS. Nah, kemudian organisasi militer menjadikannya sebagai panglima tertinggi angkatan perang sekaligus pemimpin besar revolusi. Nah, hal ini juga terlihat dari kebijakan Soekarno dalam operasi Trikora dan Dwikora. Kemudian yang tidak kalah penting dalam perkembangan politik Insinyur Soekarno ini adalah memasyarakatkan ajaran Nasakom selain daripada Pancasila yang kita ketahui bersama bahwasannya Pancasila adalah ideologi yang dikemukakan oleh Soekarno pada awal kemerdekaannya. Namun karena melihat kondisi politik ideologi bangsa yang beragam, yang berbeda, kemudian mereka atau Soekarno memunculkan ajaran baru yang disebut dengan Nasakom, yaitu nasionalis agama dan komunis. Insinyur Soekarno berharap bahwa ajaran tersebut supaya dapat merangkul dan menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia pada waktu itu, dapat kembali menyatukan perbedaan-perbedaan keberagaman yang ada di Indonesia pada saat itu. Nah, kemudian yang kedua ada perkembangan politik di luar negeri. Nah, untuk pada masa demokrasi terpimpin ini tidak terlepas dari terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Nah, pelaksanaan politik luar negeri ini merupakan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif ya yang dilaksanakan Indonesia. Dilihat dari keaktifan Indonesia di kancah internasional. Misalnya, Konferensi Asia Afrika pada tahun 1965, Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 ya, dan Gerakan Non-Blok pada tahun 1961 yang tujuannya ini adalah untuk menciptakan perdamaian dunia. Namun di sisi lain, keterlibatan Indonesia dalam politik luar negeri tidak bukan adalah karena masalah yang dihadapi oleh Indonesia saat itu terkait dengan kepentingan Indonesia atas Papua dan konflik Indonesia dengan Malaysia. Pada waktu itu
Indonesia pada waktu itu usaha dari Inggris untuk membentuk negara federasi Malaysia pada tahun 1961 pada tahun 19 pada tahun 1961 itu terkait dengan masalah Indonesia dengan Papua yang sebenarnya. Indonesia mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat akan terkait dengan masalah itu, kasus itu. Tetapi pada waktu Amerika Serikat masih ragu atau masih bimbang terhadap dukungannya kepada Indonesia, akibatnya Presiden Soekarno yang pada saat itu memang merupakan seorang negarawan sekaligus politikus ulung, beliau melihat bahwasannya kekuatan dunia itu pada waktu itu bukan hanya dari Amerika Serikat saja. Nah, untuk memperoleh kembali Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi atau kembali Papua ke Indonesia lagi, Insinyur Soekarno kemudian mengeluarkan sebuah kebijakan politik, yaitu dengan membentuk politik mercusuar, di mana politik mercusuar ini sebenarnya adalah usaha Soekarno untuk mengangkat martabat Indonesia di mata internasional melalui pembangunan mega proyek, dan hal itu juga dibuktikan oleh Insinyur Soekarno dengan berhasilnya Indonesia menjadi tuan rumah pada saat pelaksanaan Asian Games keempat tahun 1962. Akibat dari politik yang dikeluarkan oleh Soekarno ini, akhirnya Amerika Serikat memberikan dukungan kepada Indonesia terkait dengan usaha Indonesia untuk mendapatkan haknya atas Papua pada saat itu, yang awalnya Amerika Serikat ragu, dan memang akhirnya dia mau memberikan dukungan terhadap Indonesia. Akan tetapi pada tahun 1963, pada saat itu setelah wafatnya atau setelah meninggalnya Presiden Kennedy, Amerika Serikat mulai meninggalkan Indonesia dan tidak memberikan dukungannya lagi terhadap Indonesia. Nah, akibatnya Indonesia pun mulai mendekati negara-negara Blok Timur yang merupakan berhaluan negara komunis dan kemudian melaksanakan politik poros. Nah, kemudian hal ini juga ditandai dengan terbentuknya poros Jakarta hingga Peking, Jakarta Moskow, Jakarta Pyongyang, serta pendekatan Indonesia dengan negara-negara komunis lainnya. Nah, selain itu juga dalam politik luar negeri Indonesia juga mendeklarasikan berdirinya kelompok NEVO atau New Emerging Force sebagai kekuatan anti-kolonialisme dan imperialisme Barat. Nah, hal ini juga tentunya mendapat sambutan hangat dari negara-negara Blok Timur yang anti dengan paham liberalisme dan kolonialisme imperialisme saat itu. Nah, selain itu juga perkembangan politik luar negeri ini ditandai dengan terjadinya konfrontasi dengan Malaysia antara tahun 1963 sampai 1964. Konfrontasi ini tidak terlepas dari keterlibatan Inggris yang pada waktu itu ingin membentuk sebuah negara federasi di wilayah Malaysia, yang sekarang ini hal ini kemudian disambut dengan dibentuknya operasi Dwi Kora tahun 1964 dengan semboyan yang paling terkenal pada waktu itu adalah Ganyang Malaysia. Konfrontasi ini menyeret Indonesia dalam permasalahan internasional di mana Indonesia harus menghadapi negara-negara barat yang berada di belakang Malaysia pada waktu itu. Nah, dan akhirnya pada tahun 1965 Indonesia memutuskan untuk keluar dari keanggotaan PBB. Setelah Indonesia mengetahui bahwasannya Malaysia itu diterima sebagai anggota Dewan Keamanan tidak tetap oleh PBB, maka pada waktu itu Presiden Soekarno menganggap bahwasannya tidak lagi memiliki hubungan dengan negara-negara barat dan mengalihkan perhatiannya kepada negara-negara Blok Timur. Selanjutnya untuk
perkembangan politik ini mencapai titik puncaknya atau klimaksnya, jadi perkembangan politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin mencapai puncaknya di tahun 1965. Nah, apa yang sebenarnya terjadi di tahun ini menjelang tahun 1965? Yang terjadi yang sebenarnya adalah terjadi persaingan yang sengit antara TNI Angkatan Darat dengan PKI persaingan itu. Nah, persaingan ini juga terlihat dari munculnya penolakan TNI yang terutama Angkatan Darat dalam usulan PKI untuk memberontak Angkatan Kelima. Angkatan Kelima ini juga sebenarnya ditujukan karena pada waktu itu Indonesia menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Nah, maka dari itu PKI juga mengusulkan dibentuknya Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan petani, yang merupakan pasukan yang terdiri dari sukarelawan. Sukarelawan yang dibentuk oleh PKI ini kemudian memberi tanggapan dari PKI yang muncul, yaitu dengan tersebar luasnya Dewan Jenderal yang menurut PKI saat itu melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Insinyur Soekarno. Nah, pada waktu itu juga berdasarkan tuduhan tersebut, Indonesia juga membantah adanya Dewan Jenderal dalam tubuh TNI pada waktu itu. Nah, yang ada malah menjadi Dewan Kepangkatan dan jabatan tertinggi, di mana pada waktu itu tugasnya Indonesia adalah untuk mempertimbangkan jabatan-jabatan tertinggi dalam tubuh TNI, dan juga menyebabkan perkembangan politik Indonesia semakin memanas pada tahun 1945. Nah, di sini adalah kondisi kesehatan Presiden Soekarno yang semakin menurun setiap waktunya, ditambah lagi dengan faktor lain, yaitu keterlibatan pihak asing yang ada di dalam hal ini, yang disinyalir adalah keterlibatan Amerika, yaitu CII dalam permasalahan yang timbul pada tahun 1965. Dan puncak dari perkembangan politik ini pada masa demokrasi terpimpin ini adalah terjadinya tragedi yang menyebabkan penculikan dan pembunuhan para petinggi TNI Angkatan Darat pada malam hari tanggal 30 September 1945, atau yang dikenal dengan 13 PKI, yang menyebabkan hilangnya jenderal-jenderal Angkatan Darat yang kemudian ditemukan sudah terbujur kaku di lubang buaya di daerah Lapangan Halim. Nah, di daerah Lapangan Halim, Perdana Kusuma. Nah, jadi akibat dari peristiwa ini, peta politik Indonesia berubah drastis, jadi yang menyebabkan turunnya karisma seorang Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno pada waktu itu. Nah, akibat dari pemberontakan yang disinyalir dalangnya adalah PKI ini. Nah, sekian, terima kasih. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, silakan searching atau cari sumber-sumber lain di Google atau sumber-sumber lainnya. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan, pelafalan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.